Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, kayaknya proses untuk memperkuat tim kita sudah keluar surat-suratnya dari FIFA, sehingga bisa memperkuat, di mana ada beberapa pemain kita yang di depan kan kayak Ragnar nggak bisa main karena ada kuning. Dan tentu ada beberapa pemain yang memang di klubnya sendiri ada yang belum menjadi pemain pilihan utama. Nah, mereka juga harus meningkatkan performance mereka secara strength dan tentu secara jam pertandingannya. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Kita tidak mungkin melakukan ini apabila yang bersangkutan belum setuju, apalagi keluarganya. Jadi letter of consent yang kita pegang itu adalah salah satu yang memang menjadi acuan kita. Jadi ya doakan saja prosesnya bisa cepat, sesuai yang tadi Pak Waketum sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya untuk mereka sendiri agar segera bergabung. Target 1 April ya Bu ya? Demi lolos Piala Dunia 2026, PSSI percepat proses naturalisasi Victor Gyökeres. Mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bergerak cepat untuk mewujudkannya. Salah satu langkah besar yang kini mereka ambil adalah mempercepat proses naturalisasi striker tajam asal Swedia, Victor Gyökeres. Nama Gyökeres mungkin sebelumnya terdengar jauh dari sepak bola Asia Tenggara, tetapi dalam 1 tahun terakhir, desas-desus tentang ketertarikan PSSI mendatangkan pemain-pemain top keturunan atau yang mau dinaturalisasi makin menguat. Dan Gyökeres kini berada di puncak daftar itu. Victor Gyökeres, yang kini bermain di Sporting CP di Liga Portugal, dikenal sebagai striker house goal. Musim lalu saja, ia mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi, angka yang fantastis bagi seorang penyerang. Posturnya yang tinggi, kecepatan, kekuatan fisik, dan penyelesaian akhirnya membuatnya jadi salah satu striker paling berbahaya di Eropa saat ini. PSSI melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan. Meskipun Gyökeres sempat membela timnas Swedia di level junior dan senior, status kompetisi resmi yang ia ikuti memungkinkan proses naturalisasi jika melalui jalur FIFA yang sesuai. Apalagi, beberapa kabar menyebut bahwa Gyökeres memiliki garis keturunan jauh dari Indonesia melalui nenek buyutnya. Hal ini membuka pintu untuk proses naturalisasi yang sah. Begitu proses ini disetujui dalam rapat internal, PSSI langsung mengutus tim khusus ke Eropa untuk menemui perwakilan Gyökeres. Dalam waktu kurang dari sebulan, komunikasi intens sudah terjadi. Kabarnya, Gyökeres tertarik dengan proyek ini. Ia menyebut bahwa tantangan membawa negara seperti Indonesia ke panggung dunia adalah sesuatu yang menarik dan bersejarah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta, mengatakan, "Kami tidak main-main. Kami ingin pastikan semua persyaratan administratif, hukum, dan sepak bola berjalan lancar." Gyökeres adalah pemain luar biasa, dan dia bisa menjadi pembeda bagi Indonesia. Proses naturalisasi biasanya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi PSSI bekerja ekstra cepat kali ini. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga DPR sudah diajak duduk bersama untuk membahas percepatan ini. Semua pihak tampaknya satu suara, membawa Gyökeres adalah investasi besar untuk sepak bola nasional. Publik pecinta sepak bola Indonesia bereaksi heboh ketika kabar ini muncul ke permukaan. Media sosial langsung ramai dengan tagar-tagar Gyökeres untuk Garuda dan tanda pagar Road to World Cup 2026. Sebagian besar fans menyambut antusias. Mereka beranggapan bahwa lini depan timnas Indonesia memang butuh sosok predator murni. Marcelino, Rafael Struijk, hingga Ragnar Oratmangun memang pemain berbakat, tetapi mereka semua masih muda dan minim pengalaman di panggung internasional besar.
Kehadiran Gyökeres bisa mengangkat kualitas tim secara drastis. Namun, ada juga pihak yang mempertanyakan langkah ini. Beberapa mengingatkan soal pentingnya membina pemain lokal. Jangan sampai terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Kita juga harus membangun kekuatan dari dalam, tulis salah satu pengamat sepak bola nasional di media sosial. Menanggapi hal ini, pelatih timnas Indonesia mengatakan, kami tidak mengesampingkan pemain lokal. Justru kehadiran pemain seperti Gyökeres bisa jadi mentor dan pembuka jalan untuk pemain muda agar belajar langsung di lapangan. Ini kombinasi, bukan penggantian. Jika proses naturalisasi ini berhasil, maka timnas Indonesia akan memiliki salah satu lini serang paling menarik di Asia. Bayangkan kombinasi Victor Gyökeres di depan, didukung Marcelino Ferdinand di lini tengah, plus Sain Patinama dan Pratama Arhan di sayap. Dengan pengalaman Gyökeres bermain di Liga Top Eropa, pola permainan timnas Indonesia bisa naik kelas. Selain itu, kehadiran pemain sekaliber Gyökeres juga bisa menarik perhatian pemain-pemain lain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri. Mereka bisa lebih yakin bergabung karena melihat keseriusan PSSI membangun tim yang kompetitif. Di level taktikal, pelatih timnas kemungkinan akan menyiapkan skema yang lebih direct, memanfaatkan kekuatan Gyökeres dalam duel 1 lawan 1 dan kemampuannya menahan bola di depan. Ini akan sangat membantu ketika Indonesia menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Semua langkah ini berpacu dengan waktu. Laga melawan timnas China di kualifikasi Piala Dunia tinggal hitungan minggu. Jika proses administrasi selesai tepat waktu, Gyökeres bisa langsung didaftarkan untuk bermain. PSSI bahkan sudah menyiapkan program khusus untuknya. Begitu dokumen lengkap, Gyökeres akan langsung diterbangkan ke Bali untuk bergabung dengan pemusatan latihan. Tim pelatih juga sudah menyiapkan materi latihan agar dia bisa cepat beradaptasi dengan pola permainan tim. Ketua Umum Erick Thohir menegaskan, kami tidak akan memaksa kalau belum siap. Tapi target kami jelas, kami ingin dia siap bermain secepat mungkin. Semua bergantung pada proses administratif, tapi kami optimistis. Semua langkah ini berujung pada satu mimpi besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Dengan format baru Piala Dunia yang memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang negara-negara Asia termasuk Indonesia terbuka lebar. Namun, persaingan tetap ketat. Mengandalkan pemain lokal saja mungkin belum cukup.